Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video penugasan pertama saya tentang konfigurasi switch. Izin Pak Luhur Bayu Haji, perkenalkan nama saya Adi Zidan Fatunuddin, NPM 23116020086 dari Prodi Magister Ilmu Komputer. Video ini bermaksud untuk memenuhi penugasan video pertama saya tentang konfigurasi switch pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Adapun pembahasan pada video ini adalah pertama tentang kita melakukan verifikasi apakah switch yang akan kita konfigurasi sudah ada apa namanya yang melakukan konfigurasi atau belum gitu ya. Jadi kita melihat itu dan kalau belum berarti kita bisa melihat default switch configuration-nya. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi basic. Setelah itu nanti kita konfigurasi MOTD banner-nya dan kemudian kita lakukan konfigurasi, kita simpan hasil konfigurasi itu pada NVRAM. Dan terakhir kita lakukan konfigurasi pada switch 2 ya. Nah, kemudian secara umum, kalau saya coba perjelas, apa yang akan saya lakukan adalah mengganti hostname pada switch gitu ya, kemudian menambahkan password-nya, menambahkan banner, dan melakukan copy konfigurasi. Nah, jadi pertama kita masuk ke memverifikasi apa namanya the default switch konfigurasinya. Nah, nanti di sini kita pilih S1, kemudian kita pilih CLI ya. Nah, di sini ada terkait apa namanya physicalnya, jadi kita bisa lihat perangkat ini ada berapa portnya gitu ya. Terus kalau kita mau matikan, tinggal klik di sini. Nah, kita cuman masuk ke CLI. Nah, di sini kita masuk ke user accept mode ya. Jadi mode user, simpelnya mode user gitu ya. Nah, di sini kita klik enable atau kita sikat menjadi N gitu ya, IN. Nah, nanti di sini kita lakukan apa namanya melihat apakah sudah ada konfigurasi yang dilakukan atau belum gitu ya. Nah, di sini show running config. Nah, kalau kita lihat ini masih fresh gitu ya. Jadi kita di show running config ini kita bisa lihat ada apa saja interface yang terpasang pas internetnya gitu ya. Kemudian untuk giga internetnya itu bisa kita lihat di sini. Berarti kalau berdasarkan perangkat yang ada itu ada 24 fast Ethernet dan 2 gigabyte Ethernet gitu ya. Selain itu ini masih fresh, masih murni, belum ada konfigurasi apapun. Nah, berikutnya kita akan coba lakukan konfigurasi dengan mengganti nama hostname dari perangkat ini gitu ya. Kalau kita lihat hostname-nya masih switch gitu ya. Nah, oh ya, ini kita sedang ada di mode admin dengan tanda pagar. Tadi kalau mode user itu tandanya lebih dari gitu ya. Nah, nanti di sini kita masuk, kita ketikkan config terminal atau config T juga bisa gitu ya. Nah, nanti di sini kita ganti hostname jadi S1. Nah, kita otomatis langsung terganti nama hostname-nya. Ya. Bisa kita lihat di samping sini, itu menandakan sudah terganti gitu ya. Nah, kemudian kita coba tambahkan password-nya. Jadi kita coba tambahkan password akses ke user mode tadi gitu ya. Jadi nanti di sini kita masuk ke line console. Terus kalau kita pengen lihat ada konsol berapa aja sih gitu ya. Nah, di sini cuman ada satu, berarti 0 ya, sorry. Konsol 0 terus di enter. Nah, di sini kita ketikkan password, nah kita beri nama passwordnya let me in. Biarkan saya masuk gitu ya. Nah, di mana kita mau memasang password ini? Di login. Pertama kali kita mau masuk gitu ya. Kita klik di sini, kita ketikkan login. Nah, setelah itu kita exit. Kita exit lagi. Kita exit lagi. Nah, di sini press return to get started gitu ya. Jadi klik enter untuk memulai. Nah, di sini bisa dilihat pada awal tadi begitu kita coba enter bisa langsung masuk gitu ya. Nah, sekarang tidak karena perlu memasukkan passwordnya seperti yang sudah kita tadi konfigurasi. Nah, saya masukkan let me in. Nah, di sini passwordnya tidak bisa terlihat seperti pada saat kita memasukkan password pada akun Gmail atau Microsoft dan lain-lain gitu ya. Di sini dia blank,
Jadi teman-teman harus yakin passwordnya itu. Nah, kalau salah nanti dia ada bad secret gitu ya. Nah, nah ini contoh kalau salah. Nah, saya coba salah 3 kali gitu ya. Nah, berikutnya bad password gitu ya. Nah, saya coba password enter lagi, let me in. Nah, otomatis kalau sudah sesuai itu akan masuk gitu ya. Nah, kemudian eh, pada saat kita akan masuk ke mode admin atau privilege accept mode gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya perlu dilakukan penambahan password agar lebih aman lagi karena sejujurnya bagian itulah yang lebih penting gitu ya untuk kita amankan. Nah, jadi nanti di sini kita masuk ke enable. Nah, jadi kalau kita masuk ke mode admin itu tidak ada password sama sekali. Nah, kita coba tambahkan passwordnya terlebih dahulu gitu ya. Configuration terminal, kemudian nanti enable password, kita beri password Cisco C1 dolar C0 gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan pengujian lagi. Kita exit dan kemudian kita exit lagi. Nah, di sini di mode awal ini sudah bisa kita lihat. Jadi kita pertama masuk ke mode pengguna pun kita diminta password gitu ya. Let me in. Nah, setelah itu, pada saat kita akan memasuki ke mode admin tadi, itu sama, perlu minta password juga. Enable, nah, diminta password. Gitu ya. Kita masukkan Cisco. Nah, kita sudah masuk ke mode admin dengan tanda pagar. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini, kita coba lihat, setelah kita lakukan konfigurasi, ada apa saja sih yang sudah kita lakukan konfigurasi gitu ya. Kita coba lihat di show config run. Sorry, show running config. Nah, kita lihat di sini, nah kita sudah mengaktifkan password dengan C1 dolar C0. Kemudian selain itu ada juga kita mengaktifkan password di konsol 0. Nah, di situ let me in gitu ya. Nah, di sini ada kekurangannya, teman-teman. Jadi, begitu kita lihat, password-password yang sudah kita konfigurasi itu dimunculkan dengan jelas ya, dimunculkan dengan gamblang. Maksudnya, eh, kita bisa lihat, kita kan tadi memasukkan passwordnya C1 dolar C0 ya. Nah, ini kan harusnya di enkripsi ya, gitu ya. Jadi, ini harus kita lakukan enkripsi supaya apabila ada orang yang tidak berkepentingan masuk gitu ya. Terus dia melihat running konfigurasinya dan dia bisa tahu passwordnya. Nah, ini bahaya, perlu kita lakukan apa namanya enkripsi. Nah, kita coba lakukan sekarang. Nah, namun di samping itu kita coba eh, aktifkan secret eh, enable secretnya dulu gitu ya. Kita coba configuration T, kemudian enable secret it's secret. Nah, kita coba lagi. Exit. Let me in. Enable. It's a secret. Nah, sudah masuk. Nah, sebelumnya kita sudah mengaktifkan apa namanya password dengan menggunakan C1 dolar CO gitu ya. Nah, sekarang kita aktifkan yang secret. Nah, jadi ini kelebihannya secret daripada password sebelumnya, itu dia sudah dienkripsi, teman-teman. Sehingga ini lebih secara keamanan lebih baik gitu ya. Dan pada saat kita mengaktifkan secret ini, otomatis yang password yang kita tanamkan pada apa namanya admin mode admin itu sudah otomatis tidak aktif. Sehingga yang aktif sekarang adalah secret password secret gitu ya. Nah, kita coba lihat nanti di sana show running ya. Nah, di sini bisa kita lihat, nah ini yang secret ini udah otomatis dia dienkripsi.
sehingga tidak perlu kita lakukan enkripsi lagi gitu ya. Nah, tinggal di sini PR-nya password kita sebelumnya yang Cisco ini sama yang let me in itu perlu tetap kita lakukan enkripsi gitu ya. Nah, kita coba lakukan enkripsi sekarang. Nah, caranya kita masuk ke konfigurasi dulu sama config T. Nah, di sini kita lakukan service password encryption. Nah, Nah, di sini nanti sudah kita lakukan, tinggal kita cek lagi di running configuration-nya. Exit, sini running show running configuration. Nah, sudah kita lihat secret dan termasuk passwordnya sudah dilakukan enkripsi, sehingga seharusnya sudah aman ya, apa namanya, perangkat kita sudah kita password dan kita aktifkan secret mode-nya. Tinggal berikutnya kita masuk ke konfigurasi berikutnya. Nah, setelah itu kita coba tambahkan. Konfigurasi MOTD banner ya. Jadi kalau kita coba lihat exit. Nah, begitu kita coba akan masuk, kita ingin menambahkan banner atau keterangan di sini gitu ya. Jadi barang siapa yang memasuki tanpa izin itu melanggar gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita coba tambahkan, saya masukkan passwordnya dulu, let me in, enable, kemudian it's a secret. Nah, di sini kita coba masuk ke config-nya. Nanti dari sini kita ketikkan banner, MOTM, petik 2 untuk memasukkan pesannya ya. This is a secret system. Perlu otorisasi akses only. Bentar. Nah, kita coba exit lagi. Exit. Nah, di atasnya ada pesan. This is secret. Ini adalah sistem yang aman gitu ya. Perlu otorisasi untuk masuknya. Nah, kita masukin tadi. Kalau kita tahu ya kita tinggal masukin aja. Let me in, kemudian enable, passwordnya it's a secret. Oke, kita udah di mode admin lagi. Nah, sekarang kita coba lakukan konfigurasi file. Jadi, apa yang sudah kita lakukan konfigurasi ini, kita coba simpan ke startup config. Supaya pada saat kita ada melakukan mematikan perangkat, gitu ya, terus kita menyalakan kembali, nah itu apa yang sudah kita lakukan konfigurasi tidak hilang, tidak perlu kita konfigurasi lagi, sehingga kita simpan ke startup tadi ya, startup config, supaya begitu nyala otomatis konfigurasi terakhir itu sudah sesuai dengan yang sudah kita config. Nah, kita lakukan copy running configuration ke startup config. Oke, kemudian enter. Nah, ditanya apakah betul destinasinya di startup config. Nah, kalau ya, di enter aja yes. Nah, kemudian nanti di sini, nah itu kita lakukan konfigurasi tadi supaya aman ya, apa yang sudah kita lakukan konfigurasi itu tidak hilang gitu ya. Nah, berikutnya kita coba lakukan konfigurasi yang sama di perangkat yang satunya, S2. Nah, itu saya coba lakukan konfigurasi. Sama, saya coba klik S2, nah pilih CLI. Nanti di sini pertama kita enable dulu. Nah, di sini kita config terminal, hostname S2, kemudian otomatis namanya ganti. Setelah itu kita tambahkan password pada saat masuk ke mode pengguna.
Di sini kita masuk dulu ke line console 0, password let me in, di login. Setelah itu kita exit. Nah, kita masuk ke konfigurasi enable password untuk masuk ke admin mode ya. C1 dolar C0. Kita aktifkan juga secret password. It's a secret. Sekalian kita aktifkan service password encryption ya. Satu lagi banner MOTD otorisasi access only. Oke, nah kita coba lihat, kita keluar ya. Exit lagi, enter. Banner sudah muncul di sini, authorized access only. Passwordnya Cisco. Waduh. Oh, let me in. Enable it. It's a secret. Nah, kita lihat run show run configuration. Nah, kita lihat di S2 kita sudah mengaktifkan secret, kemudian password juga sudah aktif dan ini sudah terenkripsi ya. Nah, kemudian berikutnya di bawahnya kita lihat ini banner MOTD juga sudah aktif konfigurasinya dan termasuk password untuk masuk ke konsol 0. Itu juga sudah aktif. Nah, saya coba sekali lagi untuk copy or run configuration to startup config. Yes. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan keduanya. Nah, sekarang kita coba lihat summary-nya, apakah sudah result-nya ya, apakah sudah terkonfigurasi semua atau belum. Nah, ini sudah terkonfigurasi semuanya. Pertama, banner MOTD, kemudian console line login, ya. Kita aktifkan password dan secret-nya, kita ganti hostname, kita aktifkan juga enkripsi dari password kita, dan kita copy running config tadi ke startup konfigurasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.